Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anifatul Masuro dengan NPM 2412011258. Dalam video kali ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai sebuah pertanyaan, yaitu mengapa pada zaman Nabi Adam dan Hawa pernikahan saudara justru diperbolehkan, sedangkan pada masa sekarang justru malah dilarang. Dalam menyusun pendapat ini, saya mengkaji dengan pendekatan filsafat hukum. Untuk menanggapi pertanyaan tersebut, menurut saya jawabannya secara sederhana dapat dilihat dari kondisi manusianya. Kondisi manusia pada zaman dahulu dengan sekarang justru sangat berbeda. Pada zaman Nabi Adam dan Hawa, jumlah manusia masih bisa dibilang masih sangat sedikit. Sehingga pernikahan saudara menjadi satu-satunya cara untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia. Pada masa itu, praktik ini bukan sesuatu yang dianggap ideal, melainkan sesuatu yang dianggap sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Nah, dari situ kita bisa mulai melihat bahwa aturan atau hukum sebenarnya tidak bisa lepas dari kondisi yang dihadapi oleh manusia pada saat itu. Dalam kajian filsafat hukum, hal ini juga dikemukakan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kebaikan. Pada masa awal manusia, kebaikan yang dianggap paling utama yaitu menjaga agar manusia tetap bertahan dan berkembang. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi manusia juga berubah. Jumlah manusia semakin banyak dan ilmu pengetahuan juga semakin berkembang. Dengan adanya perubahan-perubahan yang diiringi oleh berkembangnya ilmu pengetahuan tersebut, tentunya sangat mempengaruhi kondisi manusia pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang, dari sisi kesehatan, pernikahan saudara dilihat dapat meningkatkan resiko kelainan genetik pada keturunan. Selain itu, dari sisi sosial juga, pernikahan saudara dianggap dapat mengganggu struktur keluarga dan tatanan masyarakat. Perubahan kondisi tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang dulu dianggap bermanfaat bisa jadi tidak lagi relevan pada masa sekarang. Hal ini juga membuktikan pendapat Gustav Radbruch yang menjadi relevan bahwa hukum seharusnya mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Praktek tersebut pada zaman itu dianggap banyak membawa kemanfaatan, maka pada zaman sekarang justru sebaliknya, yaitu malah banyak menimbulkan kerugian. Selanjutnya ada juga menurut Thomas Aquinas yang berpendapat bahwa hukum yang baik harus sesuai dengan akal dan tujuan hidup manusia. Dalam hal ini, praktik pernikahan saudara sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan tersebut sehingga praktiknya dilarang. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan saudara pada zaman Nabi Adam dan Hawa dilakukan karena hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia. Namun pada masa sekarang ketika jumlah manusia semakin banyak dan ilmu pengetahuan semakin berkembang, praktik tersebut justru menimbulkan berbagai risiko, baik dari sisi kesehatan maupun sisi tatanan sosial. Hingga akhirnya praktik tersebut kemudian dilarang. Selain itu juga, dilarangnya pernikahan saudara menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi manusia, baik dari risiko kesehatan maupun terganggunya tatanan dalam keluarga. Perubahan ini juga menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melihat apa yang terjadi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu, kehidupan manusia tetap terjaga. Dengan demikian, perbedaan tersebut bukan menunjukkan ketidakkonsistenan hukum, melainkan menunjukkan bahwa hukum hadir untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan manusia, dengan tujuan yang tetap sama, yaitu menjaga kebaikan manusia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I loved you from the start.